Ya terus gimana? Ya sabarlah. Iya, kan udah tahu. Iya. Ya sabar aja, sabar. Oke. Nanti lanjut lagi ya. Sip, ya. Oke. Sorry. Ini dulu pendengar. Jadi dulu pendengarku ketika masih siaran. Dulu kan pernah siaran kan? Nah, terus kadang-kadang hubungan antara penyiar pendengar gitu tuh bisa deket ya. Saking deketnya kadang-kadang masalah-masalah yang di luar minta lagu, di luar apa gitu tuh suka curhat. Tapi nggak minta singkongan. belum. Nah, ini tadi jadi ngomongin orang lain ini. Tapi nggak apa-apa ya, sambil kita juga mungkin perlu saling melengkapi gitu ya. Dia itu udah menikah lumayan lama loh. 20-an tahun katanya. Mungkin 20 tahun lebih lah menikahnya ya. Tapi ada hal yang dia tuh masih belum klik dengan suaminya. Loh kok bisa? Bisa lah. Emang klik terus enggak sih? Emang berapa tahun menikah? 22 tahun. Dengan yang ini? Iyalah. Oke. Emang ada yang lain? 22 tahun. Pacarannya berapa lama? Kita pacaran gak lama kok ya. Berapa? Paling cuma berapa bulan kok. Hah? Beneran? Iya. Tapi terus apa yang kemudian membuat Bu Patricia bersama Bapak memutuskan untuk oke, meskipun baru sekian bulan pacaran, tapi kita sekarang menikah. Gitu apa? Apa di mata Bu Patricia, wah inilah sosok yang benar-benar hebat nih, pria yang hebat nih, gitu? Enggak juga sih kalau saya katakan sebagai pria yang hebat. Istilahnya apa sih yang bisa kita lihat dari beberapa bulan pertemuan gitu kan. Tetapi karena memang agak cerita ke belakang sedikit nih, kita ketemu itu posisi kita sama-sama sedang menjadi orang asing di tanah rantau. Wah. Lalu bertumbuhlah benih-benih itu. Sehingga ketika itu yang membedakan. Ketika kita bertemu dengan orang dari negara yang sama di tanah rantau, itu bener. Yang tidak kenal jadi terasa dekat. Benar. Karena yang dekat jauh sekali. Betul. Mungkin karena kebersamaan di negara orang yang kemudian kita juga seiman, kemudian ada perkumpulan orang-orang Indonesia di sana yang akhirnya ya mau tidak mau akhirnya kita sering ketemu gitu kan. Bermula dari sana dan ya kita sama-sama sudah berumur gitu ya. Tapi pasti bukan hanya hanya karena dipertemukan di satu tempat yang sama, berasal dari sana lalu ketemu di situ. Pasti bukan karena itu saja. Memilih seorang Pak Boy ini pasti ada kriteria khusus yang ini pilihan saya nih, ini pasangan hidup saya. Pasti dia lebih hebat dong dibanding pria yang lain. Kehebatan itu apa? Iya, yang saya jadi nostalgia nih ya. Nggak usah nangis. Yang saya ingat itu tempo hari adalah ketika di sana dia salah satu yang perhatian gitu kan. Salah satu yang perhatian. Berarti masih ada lain ada lagi yang salah 2, salah 3, salah 4 gitu kan. Ya, salah satu yang memberikan perhatian spesial dalam arti tempat tinggal kami cukup jauh. Tetapi minimal seminggu sekali itu datang. Jadi kita terus sering. Termasuk telaten juga Pak Boy ya. Sekali loh. Telaten juga. Mungkin karena nggak ada temen yang lain gitu loh. Jangan diartikan itu perhatian. Bisa jadi. tapi setuju juga ya. Jadi intinya adalah karena
kalau tadi pertanyaan saya adalah kehebatan Pak Boy dibanding yang lain tadi apa? Karena perhatiannya tadi ya. Ya. Perhatian tadi. Nah, ini tadi teman yang kemudian menghubungi saya, itu dia udah menikah 20 tahunan ya, 20 tahunan. Tapi dia merasa ada hal yang sampai hari ini nih nggak klik, nggak dia dapetin. Jadi nggak seperti yang dia perkirakan. Dulu dia memandang bahwa suami saya ini adalah seorang yang hebat, pria yang hebat. Karena ketika pacaran dulu mungkin nggak cuma seminggu sekali perhatian itu ditunjukkan, tapi setiap kali, setiap waktu. Dulu katanya belum musim HP pun gitu ya, dia pakai surat tertulis dan menanyakan bla 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 segala macam bentuk perhatiannya. Tapi ketika usia pernikahan itu sudah bertambah dan sekarang 20 tahun, semakin terasa hambarnya. Karena dia merasa bahwa perhatian itu entah itu sudah berbeda wujud, entah itu sudah hilang, atau memang sebetulnya nggak ada gitu. Seringkali terasa hilang, terasa hambar karena sudah jadi rutinitas gitu ya. Bisa jadi begitu ya. Bisa Tapi jadi. maksudnya dia tadi adalah bahwa ketika aku tuh sedih, ketika itu aku ada masalah di kantor, ketika aku ada masalah di komunitasku, lu tanya gitu loh, kenapa sih kok kamu berbeda, kenapa kamu itu menangis. Setelah bertanya begitu, ambilkan tisu. Dan disitulah kehebatan seorang pria, menurut versinya dia begitu. Jadi pria yang hebat adalah pria yang bisa mengambilkan tisu. Nah beneran kok dia ngomongnya begitu. Kalau begitu, pria hebatku adalah karena dia selalu panenkan sayur. Tapi kan masing-masing kita memang punya definisi sendiri-sendiri kan. Betul. Ya, jadi pemirsa, di obrolan pinggir kali, obrolan suka-suka tapi mengena di hati, itulah istimewanya ya. Kita boleh curhat dari sisi kita, tetapi silahkan, karena masing-masing di antara kita punya definisi masing-masing, punya pemikiran sendiri. Betul. Uniknya di situ, suka-suka tapi mengena di hati. Suka-sukanya kenapa? Karena kita nggak pernah yang terlalu ribet untuk persiapannya ya. Karena perbedaan itu justru indah. Nah, begitulah. Nggak pernah yang ribet-ribet gitu loh. Jadi ya udah kita ngobrol aja, tapi yang diobrolin itu mengena di hati. Termasuk juga seperti ini. Semoga Anda juga tetap setia untuk mengikuti setiap episode kami. Episode yang pertama dulu kita bicara tentang wanita hebat. Episode yang kedua bicara tentang anak yang hebat. Nah, sekarang pria yang hebat. Apakah hanya sekedar yang bisa mengambilkan tisu? Tentu masih ada lagi titik-titiknya kan, gitu loh. Kalau Bu Petrus tadi, ya kehebatan seorang Pak Boy yang sekarang jadi suaminya adalah karena perhatian. Tapi perhatian itu sampai sekarang masih dirasakan tidak? Masih. Ya? Masih. Tetap ada. Misalnya, ketika saya butuh sayuran. Ini lama-lama nih sapu ini bisa ke situ nih. Apa? Gimana Bu Patricia menurut Ibu? Aduh. Ini S2-nya lulus ya. Tapi tetap aja simpel sekali ya. Bahwa pria yang hebat adalah pria yang ketika saya butuh sayuran, dia bisa Petikan di kebun. petikkan di kebun. Karena dia tahu, jadi perhatian. Iya. Dia tahu bahwa Simpel, kulit kan? saya sangat sensitif. Oke. Ketika di kebun itu kan identik dengan banyak nyamuk, banyak semut dan segala macam, dan kulit saya tidak nyaman dengan hal itu, sehingga ya kalau saya butuh, saya tinggal memanggil dengan mesra bahwa saya butuh daun jeruk, saya butuh daun pandan, saya butuh daun ginseng, saya butuh, dan dia akan dengan senang hati mengambilkan. Menanyakan butuh berapa banyak. Butuh ginseng diambilkan. Saya butuh apa lagi? Daun jeruk diambilkan. daun Saya pandan. butuh daun pandan diambilkan. Tapi ada kebutuhan lain yang tidak usah disampaikan. Ya. Tapi ya itu tadi, mungkin teman ini juga tadi anggapannya gini loh. Aku tuh lagi ada masalah nih. Tapi suamiku sama sekali tuh nggak ada empatinya gitu. Boro-boro dia mengambilkan tisu mengusap air mataku. Dia bertanya pun tidak. Artinya ketika ada hal yang berubah pada sang istri, pada pasangan, dia pun nggak care. Jadi dia lalu menyimpulkan bahwa hebatnya si pasanganku ini hanya dulu ketika waktu mau
mau dapetin aku, ketika mau pacaran aja. Tapi ketika udah menikah udah hilang. Nah, pria yang hebat tuh yang seperti apa? Maksudnya kan begitu. Ya. Mungkin bisa disimpulkan ya, pria yang hebat bukan pria yang jahat, tapi pria yang bisa memberikan semangat, pria yang apa lagi? Pria yang dia tahu kondisi, kapan harus berbicara, kapan harus diam. Kapan harus berbicara, kapan harus diam, kapan harus bergerak, Ya, kapan harus juga menggerakkan ya. betul. Tapi memang indah rasanya, bukan hanya milik seorang wanita. Ketika kita punya masalah, kemudian ada yang bertanya, kenapa, mengapa? Rasanya ayam ya, itu baru ditanya loh, belum diapa-apain. Tapi memang begini Mbak Berta, kalau saya katakan, menurut saya, pria itu sebetulnya mereka dengan caranya mereka memberikan perhatian. Mungkin dengan membiarkan itu maksudnya memberikan waktu untuk kita menenangkan diri. Iya kan? Ada yang model seperti itu. Kalau tipenya Pak Boy beda. Kalau dia lihat terus kemudian mereka berdua nih sama Lala nih, ujung-ujungnya terus godain tuh, mamimu kenapa? Ada apa itu? Jadi memberikan perhatian ini dengan menggoda, sehingga mau tidak mau ya akhirnya kita ya teralihkan perhatian kita dari yang misalnya tadinya kita gundah gulana, resah gelisah atau apalah gitu kan namanya. Akhirnya ya kita berusaha lebih tenang karena ya perhatian yang diberikan oleh anak, oleh suami gitu kan, yang dengan caranya mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Biasa wanita kan main hati, laki-laki kan main otak katanya kan. Sementara wanita mungkin berpikir pengen dipeluk, sementara yang laki-laki berpikir ya sudah berikan waktu untuk dia tenang. Benar sekali. Jadi memang betul ya, ketika ada masalah, wanita itu pingin duduk dan rebah gitu. Betul. Artinya biarkanlah dadamu itu kupakai untuk merebahkanku gitu. Sama sekali nggak ada puitisnya ya. tapi kadang pria itu kurang tanggap gitu loh. Jadi ketika ya begini nih, udahlah kesini dan bersandarlah di sini gitu. Itu rasanya kan udah nyaman. Dan mungkin kehebatan seorang pria di mata sebagian besar wanita itu dinilainya dari situ. Tetapi jangan lupa kita para wanita, jangan pernah berhenti untuk mengagumi pasangan kita. Karena mungkin dengan cara yang berbeda tadi, pasangan kita, pilihan kita tetaplah menjadi pria-pria yang hebat. Pria yang hebat di mata anak-anak kita dan pria yang hebat untuk keluarga kita, untuk istri juga, di tengah keluarga juga. So, pria yang hebat itu yang seperti apa? Anda pasti punya definisi masing-masing. Betul. Ya. Dan yang penting adalah mereka pasti para pria yang menjadi pasangan hidup kita, mereka punya cara sendiri untuk menunjukkan bahwa mereka tetap sayang dengan kita. Mereka tetap. Jadi kalau sekedar ya wanita pengen mendengar gitu kan, sementara pria ingin melakukan sesuatu ya nggak ketemu gitu kan, nggak ketemu. Tetapi ya bagaimana kita melihat hal-hal yang berbeda ini saling melengkapi. Coba kalau semuanya ngomong, semuanya tidak usah ngomong kalau gitu ya. Coba kalau semuanya maunya diem. Coba kalau semuanya maunya mendengarkan. Justru kan dengan adanya perbedaan itu. Saya ingin mendengar, biarlah hatimu bergetar. Nah, ya kan? Kalau sudah mendengar hatimu hilaf. Saya ingin kamu mendengar supaya hatimu bergetar dan tergetar. Sehingga dari situlah apa yang saya inginkan dan yang kamu bisa lakukan itu bisa klop. Betul. Intinya kan hanya itu toh. Apa yang saya inginkan bisa kamu tahu dan kamu lakukan. Tetapi yang pasti jangan menghakimi dan jangan banyak menuntut, tapi saling introspeksi, karena kebahagiaan itu diciptakan bersama-sama, bukan dicari bersama-sama, tetapi diciptakan bersama-sama. Sampai di sini untuk episode Pria Hebat. Jangan lupa nantikan episode berikutnya masih dalam obrolan pinggir kali bersama Ibu Patricia Lestari Taslim dan udah mau lupa ini namanya dan Berta Sugati. Sampai ketemu di obrolan pinggir kali, obrolan suka-suka tapi mengena di hati.